Hai Smart Investor, update terkini orang yang terjangkit COVID-19 di dunia mencapai 2,3 juta orang dibandingkan sepekan lalu 1,8 juta orang. Amerika Serikat yang terbesar dengan orang yang terjangkit mencapai 732.000 orang dibandingkan sepekan lalu 530.000 orang. Video ini akan membahas kondisi pasar terkini di tengah wabah COVID-19. Ya, halo Pak Remen, apa kabar? Ya, Ika. Bagaimana update pasar terbaru di tengah COVID-19 untuk dunia nih Pak? Ya, Ika. Pekan lalu muncul harapan akan kembali dibukanya lockdown atau pembatasan atau karantina ya di Amerika Serikat. Nah, ini membuat aset-aset berisiko seperti bursa saham mulai dari Asia hingga Eropa dan Amerika Serikat kembali lanjut naik di pekan lalu. Anda perhatikan closing 17 April ya untuk bursa saham Dow Jones, Shanghai, Hang Seng dan Eropa itu menguat dibandingkan closing 10 April. Terus yang kedua catatan khusus adalah harga minyak yang lanjut tertekan ya ke zona 18 dolar per barrel ini untuk kontrak lama. Ini karena masih tingginya keraguan terhadap pemangkasan produksi minyak OPEC dan global. Lalu yang ketiga, sementara pasar masih cenderung memburu obligasi pemerintah Amerika Serikat pekan lalu ya, sehingga kembali tekan yieldnya. Lalu harga emas ya kalau Anda perhatikan terkoreksi akibat rebound dolar tersebut. Nah, terakhir indeks dolar Amerika Serikat yang cenderung rebound namun masih bertahan di bawah zona psikologis 100. Lalu isu apa yang menarik untuk kita perhatikan nih Pak? Ya, yang pertama data tenaga kerja Amerika Serikat ya dalam 3 pekan terakhir menunjukkan penurunan dari puncaknya. Weekly jobless claim ya di pekan lalu dirilis 5,2 juta orang yang klaim pengangguran dibandingkan pekan sebelumnya 6,6 juta orang dibandingkan 3 pekan sebelumnya 6,8 juta. Nah, ini penurunan ya di sini. Namun total 4 pekan ke belakang hampir mencapai 22 juta klaim pengangguran. Nah, yang kedua adalah pembukaan kembali ekonomi Amerika Serikat. Ini sifatnya masih rencana dan harapan di tengah lockdown atau pembatasan atau karantina. Ini muncul harapan pembukaan kembali meskipun masih dibayangi keraguan. Nah, jadi weekly jobless claim pekan ini akan dilihat apakah angkanya semakin menurun. Terus sementara harapan pembukaan ekonomi Amerika Serikat apakah akan meningkat lebih lanjut. Nah, bagaimanapun ini sebuah harapan terbaik ya, masih sifatnya sebuah harapan terbaik yang diinginkan pasar. Nah, sementara pandemi COVID-19 di dunia dan Amerika Serikat ini masih meningkat dan pasar mulai melihat dampaknya ke resesi ekonomi. Lalu aset apa yang bisa kita perhatikan Pak? Ya, yang pertama saya lihat minyak ya, minyak Amerika Serikat ini tekanannya masih membayangi karena keraguan terhadap pemangkasan produksi minyak OPEC dan global serta masih tingginya pandemi COVID-19. Nah, kisaran 25 dolar sampai 30 dolar per barrel ini dapat diperhatikan sebagai kisaran resisten untuk kontrak baru ya untuk harga minyak. Sementara kisaran 20 sampai 17 dolar per barrel itu bisa dapat menjadi sasaran tekanan kembali. Nah, yang kedua asetnya adalah emas ya. Nah, emas di sini terkoreksi dari kenaikannya. Kisaran 1680 sampai 1640 itu bisa diperhatikan sebagai potensial kisaran support yang bila efektif ini masih akan menunjang tren kenaikan. Kisaran kenaikan mungkin bisa memperhatikan kisaran resisten 1710 dolar hingga 1740 dolar. Lalu yang ketiga asetnya adalah euro dolar. Ini kisaran bottom antara 1.0660 hingga 1.0770 dapat berpotensi menjadi support. Nah, sementara selama tekanan masih terbatas di kisaran tersebut, rebound masih berpotensi dominan lagi dengan kisaran resisten di sekitar 1.0900 hingga 1.1000. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan sampai jumpa.